Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Fikriya Abdillah Asidiki dengan nomor NIM 2008105062, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai wudhu dan tayamum. Nah, wudhu sendiri itu hukumnya adalah wajib. Siapa yang belum berwudu atau tidak sah wudunya, maka sholatnya juga tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Allah tidak menerima sholat kalian jika berhadas hingga berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalil yang paling sahih dan jelas dalam menjelaskan wudu adalah surat Al-Maidah ayat 6 dan hadis sahih Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jika seseorang hatinya dengan kesadaran tergerak untuk berwudu, maka ia sudah dikatakan berniat. Nah, berikut ini merupakan bacaan dari niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW mencari air, maka Rasulullah bersabda yang artinya, apakah ada air pada salah seorang dari kalian? Maka beliau meletakkan tangannya ke dalam air tersebut dan berkata, berwudulah dengan membaca basmalah. Untuk gerakan wudhu yang pertama itu kita mulai dengan membasuh tangan. Jangan lupa kita awali juga dengan membaca basmalah sambil membaca niat dalam hati. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkumur. Setelah berkumur kita melakukan istinsyak dan istinthar. Nah, istinsyak itu sendiri adalah memasukkan air ke dalam hidung, dan istinthar itu mengeluarkan air dari dalam hidung. Selanjutnya kita membasuh wajah. Nah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, dimulai dari tangan kanan ke tangan kiri. Kemudian selanjutnya kita membasuh sebagian kepala. Selanjutnya membasuh telinga, bisa dilakukan dengan membasuh kedua telinga secara bersamaan atau membasuh telinga mulai dari telinga kanan, kemudian telinga kiri. Selanjutnya mencuci kaki hingga mata kaki, dimulai dari kaki kanan, kemudian ke kaki kiri. Nah, semua gerakan wudhu tersebut dilakukan sebanyak 3 kali dengan cara berurutan, harus berurutan. Nah, selanjutnya setelah kita berwudhu, jangan lupa kita membaca doa setelah wudhu. Doanya itu seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Oke, selanjutnya materi tayamum. Media yang dapat digunakan untuk bertayamum itu adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang lembab ataupun kering. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dijadikan permukaan bumi seluruhnya bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Arnaut. Selanjutnya ada waktu-waktu untuk bertayamum, waktu-waktu untuk melakukan tayamum. Yang pertama, jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar atau dalam perjalanan ataupun tidak. Nah, yang kedua, terdapat air dalam jumlah terbatas bersamaan dengan adanya kebutuhan lain. Yang ketiga, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan. Kemudian yang keempat,
ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit atau tidak mampu untuk bergerak untuk mengambil air wudu. Nah, kemudian keadaan yang terakhir itu khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak ada penghangat air. Nah, selanjutnya gerakan bertayamum. Yang pertama, kita awali tayamum dengan membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi atau pada debu dengan sekali pukulan sambil membaca niat tayamum. Nawaitu tayamum malistibahati sholati lillahi ta'ala. Nah, kemudian meniup tangan yang sudah terkena debu tersebut. Selanjutnya, kita sapukan wajah dengan kedua telapak tangan yang sudah kita tiup tadi. Kemudian setelah itu kita menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi atau pada debu dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya, kemudian menyapu tangan kanan dimulai dari ujung jari bagian luar sampai siku, kemudian tangan bagian dalam, dan lakukan juga hal yang sama pada tangan kiri. Dan semua gerakan pada tayamum dilakukan sebanyak 1 kali. Dan doa setelah tayamum berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.